Wah, teh pagar alam ini indahnya noy. Meskipun nggak tahu tete indah, aduh kemana. Nah, masih di sesi pagar alam, kita nak nanyo-nanyo netizen terkait pemilu 2024. Emaknya nanyo kemana Payuh, melok aku kalau itu. Ayo mang, caknya lemak aroma ini. Woi, cak lagi lemah. Emang Ionian. Ionian nih. Ayo aku nak beli mang. Boleh. Tapi jawab dulu pertanyaan aku mang. KPPS dan TPS panjangannya apa mang? Nah, apa nak? Oh, KPPS Apa? Ayo. Sikonya tadi apa? TPS. TPS tempat pencoblosan suara. Tempat Hampir. pemilihan suara. Tahu dah apa itu KPPS sama TPS mang? KPPS kotak pemungutan sekali lagi apa? KPPS sama TPS itu apa bu? Apalah ya? Iya, kurang paham aku. TPS, TPPS untuk wadah pemilihan tuh ya. Nah, tuh kotak pilihan, Baskom. Kardus. Kardus. Kotak. TPS tempat pemungutan suara. Nah, kalau KPPS Apa ya lupa? nah, kita nanyo ke Mamang ini. Ayo Mang, ngopi apa Mang? Mang, nak nanyo, boleh enggak? Nanya apa? KPPS sama TPS itu apa Mang? Ada perbedaan toh. Apa tuh? Karo KPPS untuk mengumpulkan uang, karo TPS untuk nyoblos. Iya apa Mang? Kan tidak salah tapi. Apa yang dicoblos Mang? Ya kira-kira yang kita yang kalau bisa yang amanah, yang jujur, yang adil itu. KPPS. Kalau ada tahu aku. Panjangnya hampir TPS baca Apa TPS? tempat pemungutan suara. Ya kan? Tempat pemilihan suara TPS. Ah, kalau KPPS Komisi pengawas apa KPPS? iya ini nama. Jangan masing-masing. Terbuang kamu. Oke, Bang Fadli, kita nanyo-nanyo lagi keliling sama wong pasar sini. Ayo kita cari. Mbak, lagi apa Mbak? Hai Mbak, jangan ndak boleh. Sini yuk, sini yuk. Nah, ibu kita malu. Nah, nanyo boleh dah yuk. Cak mano, udah laku Egon di sini. Macet. Nyari siapa lah gitu Emang ini, Bang. Target locked. Aja dulu, Bang. Egon nak nanyo, boleh dah, Bang? Boleh. Nanyo pemilu tuh apa, Bang? Pemilihan umum. Kalau KPPS atau TPS tuh apa, Bang? Belum tahu mau KPPS. Kalau TPS tuh tempat pemungutan suara. Nah, nanyo boleh dah yuk. Terkait pemilu. Apa itu pemilu yuk? Pemilu. Ngapa malu? Malu gak sama ego nih. Padahal rada serem. Imut. Kita nyari netizen di sebelah sana be kalau ya. Payo. Pemilu, ada penyelenggara pemilu di jajaran KPU ya, itu ada namanya badan ad hoc. Jadi badan ad hoc itu ada PPK, ada PPS, dan ada KPPS. Nah, KPPS itu singkatan dari kelompok penyelenggara pemungutan suara. Yang kerja atau tugasnya itu ada di TPS, tempat pemungutan suara ketika hari H pemungutan suara. Jadi pekerjaannya adalah, atau kerjanya adalah untuk mengatur, mengkondusivitaskan bagaimana proses masyarakat pemilih itu bisa datang ke TPS,
bisa menyalurkan hak suaranya sampai nanti dihitung sampai nanti direkap begitu di tingkat TPS. Kemudian ada namanya istilah PPS gitu ya, panitia pemungutan suara begitu. Itu tempatnya atau tingkatannya ada di tingkat kelurahan atau desa di setiap kabupaten kota begitu. Nah, nanti yang akan mengkoordinir begitu ya. Bagaimana kerja-kerja KPPS di setiap TPS yang ada di wilayah kelurahan dan desa. Nah, demikian juga nanti ada di tingkat PPK, tingkat kecamatan ada namanya PPK, panitia pemilihan kecamatan. Nah, jadi nanti setelah proses rekapitulasi di tingkat TPS oleh KPPS, nanti akan direkap kembali secara berjenjang oleh PPK di tingkat kecamatan. Ay, bagus baju-baju nih. Kita jenguk-jenguk dulu, Abo. Kita sekalian tanya tentang pemilu 2024. Assalamualaikum, Bu. Serangan Pajar, Bu. Tahu dah, Bu, serangan Pajar itu apa? Ya, serangan Pajar itu jangan dipergi ke itu, serangan Pajar itu. Serangan Pajar itu kan memberi sesuatu supaya orang itu memilih kita. Apa Cak itu, Bu? Ya, ambisi mau menang. Ya, Emang boleh Cak itu, Bu? enggak boleh. Kalau wakil masyarakat, kalau bisa, enggak boleh pakai serangan Pajar, enggak boleh pakai apa ini kan. Kalau bisa, wakil rakyat benar. Enggak boleh dia kalau sudah diamanahin sama rakyat, ya tidak boleh khusus untuk rakyat. Ngapo ya itu? Baca, kalau tidak itu kan masyarakat kan tidak galak milih kan biasanya kan serangan itulah Bani Piro masih ketemu wong kena. Iya. Tidak pernah dapat serangan Pajar. Kita pilih ini pribadi baik. Pilihan kami sudah ada di hati kami, orang yang baik-baik, orang yang bisa memimpin Kota Pagaralam walaupun kecil dia makmur. Nah itu ya, nah, harapan kami masyarakat biasa. Serangan Pajar itu apa, Bang? Kurang juga paham. Kurang paham. Iya. Apa Pajar yang diserang? Iya, kurang makanya belum paham. Ada masalah apa, Bang? Pajar diserang, Bang? Katanya dikasih nih uang katanya. Tapi aku belum pernah. Ibu nggak tahu am serangan Pajar, cuman pernah dengar dinjuk uang duit, tapi belum pernah. Ay, ngapu dinjuk tuh boleh tak memang itu? Tidak tahu, tidak boleh lah. Boleh, Bang. Nah, kalau serangan Pajar tuh apa, Bang? Serangan subuh-subuh. Ngapu subuh-subuh, Bang? Ada apa, Bang? Hah? Ada apa? Ada subuh-subuh. Kalau keluar sholat subuh dia kan. Cak mana cerita ke apa dia itu, Bang? Ngajak duit, bagi-bagi duit. Iya, Bang. Iyo. Bukannya Pajar yang dihajar. Bukan Pajar, mungkin lah. Nah, kalau serangan Pajar tuh apa, Bu? Tahu dah, Bu, serangan Pajar apa? Serangan Pajar kadang-kadang pernah aku alami dulu. Sekitar 4:30 datang tok. Assalamualaikum, ini ada uangnya kalau mau pilihan. Serangan Pajar berapa? Dikasih amplop, kalau dibuka entah berapa lah, nggak tahu. Lalu lupa aku dulu. Apa 50, apa 100, apa 25. Apa nak Pajar nian, apa nak setengah hari. Siang boleh, kalau sekarang boleh. Kirain Pajar yang dihajar. Nah, Pajar yang dihajar, kadang 4:30 dia datang. Ada nian kami
Kontrak di Gunung Kendang dulu pernah ya. Mamang tahu dak serangan Pajar tuh apa? Serangan Pajar. Yang diserang kalau Pajar-Pajar. Tidak cah itu, Mang. Maksudnya money politik. Money politik. Ya, yang main pakai duit lah. Oh, cah itu, Mang. Salah dak tuh, Mang? Salah sih. Salah ya. Karena yo dari awal deh dia lah tidak bersih, tidak fair, tidak fair, tidak adil. Yo jadi dari situlah korupsinya. Laju apa gitu makan bakso? Gas kan? Gas. Lumayan ya. Kalau dalam pemilu tidak ada ya istilah serangan Pajar ya, tetapi mungkin masyarakat yang menamakan begitu ada istilah serangan Pajar, atau biasa kita kenal itu kan money politik begitu ya. Money politik ini tentu dilarang dalam proses pemilu karena itu bagian atau termasuk dari istilah pelanggaran dalam pemilu begitu, dan ini tidak diperbolehkan. Ketika ini terjadi maka nanti akan ada lembaga yang namanya Bawaslu yang akan melakukan proses penindakan terhadap pelaku baik yang menyerahkan atau melakukan proses money politik maupun yang menerima. Itu diatur dalam Perbawaslu. Nah, kalau kita atau kami di KPU dan jajaran itu selalu menghimbau kepada masyarakat maupun pemilih untuk kemudian jangan sampai melakukan praktek money politik, baik itu terhadap pemilih maupun peserta pemilu. Bacalek sama caleg tuh apa Kak? Tahu dah Kak? Caleg. Calon legislatif. Kalau bacalek? Mbah. Mbah caleg. Kalau caleg calon legislatif. Kalau bacalek kakak calon legislatif juga. Caleg itu calon DPR. Iya nian apa Mang? Iyo. Ai, udah gak? Tidak. Bacalek sama caleg tuh apa Mang? Bacalek bakal calon legislatif. Mantap. Caleg calon legislatif. Caleg calon legislatif. Kalau bacalek? Caleg. Apa? Belum paham. Mana apa nah? Bacalek atau caleg? Tahu dah apa itu? Caleg tuh calon legislatif. Kalau bacalek? Bacalek caleg apa ayo? Apa? Tak tahu aku. Tidak. Calon legislatif pemilihan. Nah, kalau bacalek? Bacalek nggak bisa tahu, nggak tahu. Calon legislatif ya. Aku nah depannya, ada lagi depannya. Banyak apa? Calon legislatif bantuan. Bacalek sama caleg itu apa Mang? Bakal calon. Dengan caleg. Calon legislatif. Nah. Bedanya apa? Bakal calon itu sebelum jadi. Sebelum jadi ya? Iya, sebelum pra. Nah, itu. Bakal namanya. Tapi kalau sudah Calon apa? Calon apa? Calon DPR. DPR RI, yo. Apa? Iya apa? Calon wali kota. Apa? Bunda, kurang paham aku masalah pilihan tadi. Sudah, enggak apa-apa. Nyoblos
Kalau sekarang kan sudah kita tetapkan ya, namanya daftar calon tetap DCT gitu ya, untuk anggota DPRD tingkat kabupaten kota, bahkan untuk provinsi, untuk RI, untuk DPD maupun untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah, ketika sudah ditetapkan sebagai daftar calon tetap, nah itu baru digunakan istilah caleg, gitu, calon legislatif. Nah, ketika sebelum ditetapkan sebagai DCT, daftar calon tetap, atau sebelum ketika ditetapkan DCS, daftar calon sementara, nah itu istilahnya masih menggunakan istilah bakal calon. Nah, jadi bakal calon itu sebelum ditetapkan DCT, ketika sudah ditetapkan DCT menjadi caleg begitu. Nah, ngapa lah bang Apa? Kalau ASN, Polri, TNI itu harus netral bang. Iya, karena dia kalau milih bahaya deh. Seperti zaman 65 dulu sebelumnya kan pemilihan akhirnya tahu dewe ada perang. Kalau misalnya TNI Polri milih bahaya, justru ini tahu pasti perang. Jam dulu macam itu juga kan waktu sebelum G30 SPKI dulu tuh. Kan itu milih dulu TNI dulu. Akhirnya ada penjulian tuh. Kalau dia milih bahaya tambahan tuh. Harus netral itu. Harus netral bang. Iyalah. Makasih bang. Iya. Itu netral, sangkan dia netral itu kan tugas. Gimana ya, nanti salah aku ngomongnya. Nggak mau. Nggak apa-apa. Ini tugasnya kan gimana ya, harus waspada, hati-hati, jagain supaya jangan ada ini itulah masalah, tahu aku. Yang penting aman di dalam TPS-nya, dalam pilihan satu persatu nomor 1, 2, 3, 4 urut. Kalau mungkin itu tugas dia ya. ASN, Polri sama TNI ngapa harus netral pak? Nggak tahu betul bukan bagian itu. Nah, nggak tahu. Aku nanya mamang sebelah ini menjak itu. Aja mang. Ego nak nanya mang, boleh tak bang? Boleh apa? Polri, TNI sama ASN ngapa mang harus netral mang? Ya kan boleh dia itu memihak kepada pihak presiden-presiden negara lain itu kan. Ngapa tidak boleh bang? Apa mau tahu aku kan. Iya dong, harus netral karena ANS itu dia untuk melindungi kita masyarakat. Dia kan sudah digaji dengan pemerintah. Harus dia ke sini benar, ke situ benar. Dia kan wakil dari pemerintahan, kita kan negara pemerintahan. Apalagi Polri, polisi itu, dia melindungi sama rakyat. Melindungi, tidak boleh dia memihak situ, memihak sini, tidak boleh. Karena dia digaji dengan pusat. Tidak boleh itu, dia sudah ada gaji. Jadi dia harus netral, dia harus melindungi masyarakat. Makasih Bu. Apalagi masyarakat mau memilih kan, harus dilindungi, nanti ada apa-apa. Yo tidak bisa karena yo kalau dia milih cak mana dia tak galak ke ini. Tak galak apa tuh? Apalah nak? Tidak galak cak mana ya? Dia nak bebas maksudnya tuh, tak galak terfokus yang ke itu karena dia yo melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat. Tak boleh harus begitu, harus pilih ini, harus netral. Nah, tak boleh. Ya, pertama jelas kalau TNI Polri ya, karena TNI Polri itu kan sebagai lembaga
negara gitu ya yang melakukan proses pengamanan terhadap banyak hal, termasuk juga pemilu. Artinya mereka tidak boleh terlibat langsung secara praktis dalam proses pemilu. Jangankan untuk dicalonkan gitu ya, memilih saja itu tidak boleh kalau TNI Polri. Nah, kalau ASN masih dibolehkan untuk menyalurkan hak suaranya, tetapi tidak diperbolehkan untuk mendukung salah satu atau peserta pemilu yang lainnya, termasuk ikut serta dalam tim sukses atau sejenisnya, itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena terkadang di setiap, bukan terkadang ya, di setiap kabupaten kota, provinsi, bahkan untuk skop nasional, ASN itu kan jumlahnya cukup besar. Nah, sedangkan kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden, itu kan jabatan yang sifatnya jabatan politis. Artinya sangat memungkinkan mereka-mereka ini untuk ikut serta dalam kontestasi pemilu maupun pilkada begitu. Sehingga netralitasnya harus dijaga. Jadi tidak boleh jadi tim sukses, tidak boleh mencalonkan diri, bahkan kalau mencalonkan diri dia harus mundur dari ASN-nya. Nah, tapi kalau hak suaranya tetap diberikan oleh undang-undang. Di sini banyak Ninyan yang malu sama Egon. Egon padahal cuma nanyo, pemilu tuh apa? Sama KPPS, TPS tuh apa? Banyak yang gak galak. Apa Egon? Serem. Padahal imut. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya. Egon bakal nanyo-nanyo lagi di kota-kota lainnya. Tetap ikuti Nanyo Netizen, Nanyo Pe.